Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dimanapun teman-teman berada bersama dengan seluruh keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat dengan saya Bung Ropan. Dan tim nasional Indonesia sedang merajuk mimpi ya untuk menuju ke Piala Dunia 2026 ketika Amerika, Meksiko dan Kanada sebagai tuan rumah bersama. Apakah kita bisa lolos ke Piala Dunia? Semua masih terbuka. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, mungkin banyak yang mengatakan ini mimpi. Ya, boleh-boleh saja. Ini tidak mudah, oke. Ya, tidak gampang memang. Tetapi ketika kita menang melawan Arab Saudi dengan nilai 6 saat ini, hanya 1 poin di belakang Australia, saya rasa semua bisa terjadi. Ya, untuk bisa lolos ke putaran keempat itu sangat terbuka. Ya, peringkat ketiga, peringkat keempat itu realistis seperti yang diinginkan oleh Pak Erick Thohir, juga STY sebagai pelatih. Tapi posisi kedua memungkinkan juga dalam sebuah persaingan. Ya, kita sekarang unggul selisih gol dari Arab Saudi yang turun ke posisi keempat. Nilai kita boleh sama, karena kan ada 4 tim yang sama: Indonesia, Arab, Bahrain, dan juga dengan Cina. Tetapi kita diuntungkan dengan gol kita yang bagus. Ya, dengan 1 poin di belakang Australia, maka kesempatan itu terbuka di saat kita akan bertarung melawan mereka ya di markas mereka pada tanggal 20 Maret 2025. Tidak perlu kita bicara soal Jepang, mereka sudah pasti lolos, bahkan menjadi tim Asia pertama mungkin yang sudah pasti lolos dengan 1 kemenangan tersisa yang bisa diambil oleh tim asuhan Hajime Moriyasu. Ya, mungkin lawan Bahrain mereka akan menang main di kandang Jepang. Dengan kemenangan mereka 16 poin saat ini tambah 3 jadi 19, mereka udah pasti lolos. Luar biasa memang bagi Jepang. Tinggal posisi kedua siapa. Nah, Indonesia yang bertarung melawan Australia ini bisa terbuka peluang menjadi urutan kedua dengan catatan menurut saya kita imbang. Apalagi menang, kalau menang udah saya anggap kita udah pasti nomor 2 lah. Walaupun masih banyak ada beberapa pertandingan. Nah, kita akan coba hitung. Jika kita menang aman tentunya ya, 9 poin. Kita ada 2 kandang, ketambahan 6 poin ya, kita 15 poin, mantap sudah pasti kita bisa urutan kedua. Akan sulit dikejar dengan 1 pertandingan sisa melawan Jepang ya, ini kalau kita menang. Tapi kita nggak usah berandai-andai terlalu muluk-muluk ya untuk melawan Australia. Imbang melawan Australia, peluang itu tetap terbuka karena pasti kita harus ambil 2 kandang kita, Bahrain dan Cina itu, karena Bahrain tanggal 25 Maret, kemudian dengan Cina tanggal 5 Juni ya, sebelum kita ke Jepang tanggal 11. Jadi secara hitung-hitungan kita ambil 1 poin itu penting. Dengan 6 poin ketambahan Bahrain dan Cina 7 poin. Sekarang ada 6. Jadi artinya untuk bisa mendapatkan 13 poin itu sudah di tangan bagi kita ya, kalau kita bisa mengambil 1 poin dari Australia. Kenapa? Australia masih harus bertarung melawan Jepang. Australia masih harus bertarung melawan Arab Saudi ya. Karena melawan Jepang dan Arab Saudi mereka bermain imbang ya. Jadi posisi untuk imbang juga sangat besar. Ketika Jepang datang ke Australia, Jepang bisa imbang. Apalagi kalau Jepang bisa menang melawan Australia, lebih aman kita, posisi kita. Ya, katakan imbang. Australia 7 ya, naik 8 atau dengan Arab Saudi, karena dengan Arab Saudi itu pertandingan terakhir, itu yang berbahaya buat mereka ya. Kemudian mereka harus bertarung lagi ya dengan Cina. Bisa saja Cina membuat kejutan untuk imbang. Kalaupun mereka menang melawan Cina, paling tidak dengan 2 hasil imbang Jepang dan, karena 2 laga terakhir kan mereka akan tarung dengan Jepang dan Arab, dengan hasil imbang juga mereka paling tidak hanya 12 poin ya dalam 3. Karena kita draw kan, mereka ke Cina mereka ambil 3 poin dari Cina, mereka 10, 2 kali imbang. Ini hitung-hitungannya aja ya, itu bisa bukan tidak mungkin ya, dengan Jepang dan dengan Arab cuma 12 poin, kita 13 ya. Kalau kita imbang dengan mereka, menang lawan Bahrain dan melawan Cina, dan kita kalah lawan Jepang, bahkan dengan Jepang kita bisa mendapat 1 poin di saat Jepang sudah nggak ada pengaruh apa-apa. Jepang bisa bermain dengan tim keduanya dan mereka cukup bermain imbang dengan kita, nggak perlu terlalu forsir untuk bisa memenangkan pertandingan. Kita 14 poin, lebih aman lagi buat kita. Makanya saya bilang posisi kita untuk merebut
Tempat kedua itu sangat besar, dengan catatan kita imbang saja melawan Australia. Tidak perlu mengejar kemenangan, bahkan kalau mengejar kemenangan itu tuh bonus besar buat kita, karena Australia juga pasti akan habis-habisan. Mereka ingin untuk dapat posisi kedua, ya, karena menang melawan Indonesia bagi Australia dengan 10 poin itu aman buat mereka. Nah, kita tinggal mengincar tentunya posisi ketiga, posisi keempat jika kita kalah melawan mereka. Tapi itu yang saya bilang sekarang, anak-anak pasti akan termotivasi. The winning team yang dilakukan oleh STY ketika melawan Arab Saudi itu jangan diubah. Itu saja kita tampilkan. Dan 11 starting 11 itu kita bawa melawan Australia. Karena kita punya kesempatan untuk counter attack yang bagus dengan Marcelino berdiri di belakang dua striker. Memang kita tidak punya Ragnar Oratmangun yang kena akumulasi kartu, tapi kita sudah kedatangan Ole. Ya, dengan Ole ada berada di depan lebih aman. Ya, kita juga memang tidak punya Justin Hubner, tetapi kedatangan Mes dan juga dengan Kevin Dix akan mengisi semua di belakang menjadi semua sempurna buat kita. Tinggal tergantung STY untuk meramu, meracik suatu komposisi yang terbaik. Karena di belakang sudah sangat mewah menurut saya. Ya, memang mereka agak bermasalah karena masih kurang begitu bugar. Tapi dalam 3-4 bulan ke depan saya pikir aman buat mereka untuk bisa memperkuat tim nasional kita yang menghadapi Australia. Nah, kemudian Arab yang menjadi pesaing kita setelah kalah lawan kita. Arab juga dalam posisi yang agak sulit, ya. Karena saya bilang tadi kan mereka akan ke Jepang. Setelah digebuk Jepang 2-0, ke Jepang tidak akan mungkin mereka menang melawan Jepang. Pasti akan kalah lagi melawan Jepang. Kemudian mereka akan ke Bahrain. Ya. Ini agak sulit setelah Bahrain menahan mereka imbang, Bahrain juga butuh menang. Nah, kalau mereka imbang dengan Bahrain ini lebih bagus buat kita. Ini kan hitung-hitungan, mereka imbang, mereka kalah. Nah, mungkin kemenangan mereka melawan Cina. Karena mereka menang melawan Cina 2-1, Cina akan ke mereka. Katakan mereka bisa menang. Ya, dengan 6 poin saat ini 9 poin. Draw kalah lawan Jepang, tapi kemudian draw melawan Bahrain. Ya, mereka cuma 10 poin. Nah, mereka akan bertarung terakhir hidup mati melawan Australia. Kalaupun ini berakhir imbang cuma 11 poin. Kalaupun mereka menang melawan cuma 13 poin. Kita masih memungkinkan untuk bisa menang selisih gol melawan Arab. Bahkan kalau dengan Jepang berbaik hati dalam tanda kutip ya. Jepang aman aja buat mereka main imbang dengan Indonesia, kita 14 poin akan sulit dikejar. Itu hitung-hitungan dari saya bisa terjadi. Kalau Bahrain dan Cina sulit karena lawan kita yang paling berat setelah kita mengalahkan Arab adalah Australia dan Arab Saudi sendiri yang masih memungkinkan untuk bisa menyalahi kita. Ya, itu yang kita lihat. Kalau Bahrain agak sulit karena mereka akan ketemu Jepang nantinya kan. Jadi saat kita ketemu dengan Australia, mereka harus Jepang kalah, dihajar sama Jepang 5-0 di kandang Bahrain, dan Bahrain pasti akan kalah. Kemudian Bahrain akan ketemu dengan kita. Bahrain akan datang ke kita tanggal 25 Maret. Kesempatan buat kita gebuk mereka. Setelah kita hampir menang, ya hanya diuntungkan oleh wasit Ahmed Alkaf saat itu, sehingga 2-2 dengan penambahan waktu injury time yang lebih panjang. Jadi kalau kita bisa menang melawan Bahrain, selesai. Bahrain kalah lawan Jepang, kalah lawan kita, mereka sulit untuk bisa mengejar. Ya, mereka akan ketemu dengan Cina. Ya, main di kandang memang dengan Cina, tapi tidak mudah buat mereka. Ya, kalau mereka bisa menang melawan Cina, ya mereka 6-9, kemudian mereka juga menang melawan katakan lawan Arab, imbang ya sudah cuma 10 poin. Mereka mesti menang lawan Arab. Kalau menang lawan Arab, ya cuma 12 poin juga. 9 tambah 3. Makanya posisi kita sangat kuat. Ya, sangat kuat. Kalau kita bermain imbang dengan Australia, itu kunci buat kita untuk bisa langsung lolos. Jadi untuk peringkat ketiga keempat bisa aman buat kita, tapi kita bisa mendapatkan posisi kedua yang bisa mendampingi Jepang. Karena kita berharap Jepang yang akan membantu kita untuk menggebuk habis tuh. Jepang hajar Australia, Jepang hajar Arab, Jepang hajar Bahrain, selesai semuanya, menguntungkan buat kita. Karena kita masih punya 2 kandang itu. Ya, kita juga walaupun sudah dapat 1 poin, misalnya dapat 1 poin melawan Australia ini, ya Jai Isis dan kawan-kawan harus habis-habisan di kandang. Dan saya pikir setelah menang melawan Arab, saya lihat bisa kita ambil Bahrain. Bahrain itu ketakutan datang di kita. Mereka nge-pair. Ya, kita ambil ini kesempatan. Di saat mental mereka masuk GBK agak down ya, dengan tekanan yang luar biasa dari supporter fanatik militan kita akan hancurkan. Ya, Cina juga. Di Cina kan kita sebenarnya menang. Kita unggul segalanya buat mereka, baik dalam ball position, dalam shoot, on target dan semua.
Ya, tapi kita kalah dengan 2 counter attack. Tapi melihat penampilan kita yang butuh menang, apalagi main di GBK, Cina kita bisa ambil. Kalau cuma menang 1-0, juga dengan 2 gol bisa kita dapatkan melawan Cina. Kita akan bermain lebih terbuka dengan mereka, kan pasti mereka akan bertahan. Di Cina aja mereka bertahan bermain lawan kita, counter attack. Apalagi main di GBK, kita punya kesempatan untuk menghajar mereka. Jadi ini modal kuat dengan ketambahan 7 poin, berharap 8 poin dengan Jepang kalau imbang tadi. Dan itu bisa memungkinkan buat kita. Di saat Jepang sudah aman. Karena saya bilang tadi, Jepang ketika melawan Bahrain pada tanggal 20 di bulan Maret sudah pasti lolos. Itu. Ya, dan Jepang kan menginginkan seperti Moriyasu bilang, lebih suka Indonesia yang lolos mendampingi mereka. Nah, semoga apa yang dikatakan oleh pelatih Jepang Moriyasu ini bisa menjadi kenyataan dan Jepang bisa membantu juga kita dalam tanda kutip dengan menghajar, walaupun mereka sudah lolos, tapi mereka tetap serius menghajar Australia, juga menghajar Arab Saudi, dan ini kan aman ya, buat kita di saat kita terakhir jumpa dengan mereka. Oke, dengan saya Bung Ropan untuk berbicara, kemungkinan kita bisa pasti lolos ya di posisi kedua yang mengharuskan kita imbang melawan Australia, dan paling tidak kita bisa mendapatkan posisi 3 dan posisi keempat kalau kita kalah melawan Australia dan kita menang 2 kali melawan Bahrain dan Cina di kandang, sudah terjamin 12 poin itu aman buat kita untuk meraih posisi posisi ketiga dan posisi keempat untuk bersaing lagi meraih 2 tiket yang tersisa di putaran keempat. Nah, kita tunggu teman-teman ya, dengan ketambahan amunisi baru, apalagi nanti ada ketambahan selain Oli akan datang juga beberapa pemain ya, kita akan nantikan itu dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.